Saya juga sebenarnya males ya. Salak tuh kan kulitnya mirip ular ya. Kamu nggak suka salak, kenapa kamu bikin salak gitu kan? Dan di sana itu salak itu kayak buah ini loh, kayak buah leluhur gitu loh. Kayak dipakai buat doa apa gimana gitu. Ternyata si salak ini kan jenisnya dia tanaman palma ya dong. Dia semua bagiannya bisa diolah. Sampai ke akar, duri, dan daunnya. Kopi dari biji salak itu bagus untuk serat? Itu bagus. Pertama apa? Dia kan tidak mengandung kafein tapi rasanya kopi. Tapi kalau ini benar-benar healthy, tepungnya tepung bebas gluten. Kita memang targetnya pengen pecah telur, pengen ngerasain ekspor gitu ya. Sampai ekspor luar negeri kita sudah ikutin. Pengennya sih sampai pecah telur gitu kan. Bisa 1 kontainer 20 pit lah paling gak gitu. Don Cuan balik lagi, kali ini kita ngomong yang agak seger-seger, tapi ini filosofi buah ini tuh kalau saya baca luar biasa loh. Jangan menilai dari luarnya, tapi lihat dalamnya dan rasakan. Kalau dikupas agak sedikit harus hati-hati karena kulitnya berduri, tapi dalamnya manis, dan ini hanya ada di negara-negara tropis. Luar biasanya ketika Kementerian Pertanian lagi menggagas tentang hilirisasi pangan dan pertanian. Produk ini sudah 9 tahun, hampir 10 tahun loh. Kita kedatangan Bu Sally. Apa kabar Bu Sally? Halo Don Cuan. Halo. Cuannya gede terus ya Bu Sally ya. Kabar baik. Kabar baik. Bu, sehat selalu. Spellingnya salaku atau salakku? Salaku, dia dulu satu ejaan. K-nya dan satu K-nya ya. Salaku. Sesuai dengan logonya. Oh gitu ya. Karena Don Cuan ini kan aslinya dari Solo. Oh alah. Jadi kadang ada yang nulis Solo salah gitu ketika dikasih tahu Bu Sally dengan brand Salaku itu, ini salakku, salakku, salaku berarti ya. Salaku udah satu kata. Sejak 2016 loh Bu. Iya 2016. Bisa bertahan Bu. Puji Tuhan. Dengan banyak ceritanya. Dan tidak banyak menurut saya pemain-pemain di buah salak. Karena banyaknya kan mungkin semangka ataupun jeruk lah terutama, kelapa pisang ya, keripik pisang, duren. Salak. Kenapa salak? Kenapa ya? Kenapa Bu? 2016 itu ada 2 cerita sebenarnya yang ini beriringan. harus diceritain loh Bu. Iya. Salak kenapa? Satu sisi waktu itu memang anak saya yang paling kecil tuh suka banget buah salak. Padahal maknya nggak suka ya, tapi dia suka banget tuh buah salak. Oh gitu. Iya, kalau mau makan tuh minta dikupasin, benar kata Don Juan. Kalau kita mau makan salak mesti ada effort ya. Ada effort. Beda sama mangga gitu kan, sama yang lain dan sama durian mungkin ya kita harus ada ancaman terluka gitu. Iya. Jadi dia minta kupasin ke saya gitu kan. Saya juga mikir ini, saya juga sebenarnya males ya ngelihat salak tuh kan kulitnya memang kayak, kalau ada sebagian orang yang nggak suka ya, jijik, mirip ular ya, namanya sesuai kan, snack fruit gitu kan. Saya mikir, nih anak minta dikupasin terus gitu kan. Kayaknya mungkin di sana tuh ada golongan orang yang mau makan salak tapi males juga gitu loh kayak anak saya. Akhirnya saya berpikir apa nggak saya olah aja nih ya jadi sesuatu. Awalnya gitu. Untuk anaknya aja. Untuk anak saya, karena saya berpikirnya ini kayaknya lucu nih ya gitu sih. Mulai awal apa Bu? Salahnya diolah jadi apa? Masih kue-kue yang gampang, masih di olahan kue. Waktu itu pertama kali produk yang keluar itu adalah brownies. Oh, bukan bikin manisan atau apa gitu? Kalau manisan sudah ada ya. Cuman waktu itu saya sempat riset juga, walaupun story awalnya memang dari anak, saya sempat meriset juga kan. Sama tadi seperti Don John bilang, ini buahnya pertama nggak populer kan. Dan di 2016 itu saya riset tuh belum banyak pemainnya, kecuali yang Jawa Tengah ke sana. Itu pun saya melihatnya mereka belum serius membranding, memang mengolah tapi dia tidak punya brand. Jadi saya pikir nih boleh juga nih peluangnya, saya coba ngolah si salak ini. Waktu itu masih logonya bukan yang sekarang, masih logo yang 2016. Dulu pakai nama Salaku juga? Masih Salaku, cuman dia desain logonya beda, masih font gitu kan. Nah udah saya coba-coba mulai, tapi yang gampang dulu. Waktu itu masih di brownies. Brownies waktu itu saya cek belum ada yang jual, saya googling. Masih adanya tuh cake. Itu cake itu adanya di daerah Kalimantan.
Oh, di Kalimantan sana. Iya, itu kek salak sudah ada. Oke. Jadi saya mau bikinnya, memang saya orangnya tuh ngeyel, aneh gitu ya. Pengennya tuh yang udah ada saya nggak mau bikin Tapi gitu. kalau mau cuan memang kudu ngeyel dan aneh, iya, salah makanya. satunya ya. Betul. Sampai saya ikut Oke. sebuah komunitas aja, saya dibilangin, kamu nggak suka salak, kenapa kamu bikin salak Mm-mm. gitu kan? Bagaimana kamu bisa jual ke orang? Entahlah, saya bilang gitu. Saya ingin melakukannya pertama ya buat anak saya. Oke. Setelah itu saya riset kok kayak ada peluang. Mm-mm. Dari sisi bisnisnya kita ngeliat ada peluang Ya, gitu ya, kan. ya. Ya udah saya coba. Di brownie salak itu saya keluarkan di momen bulan puasa di 2016 waktu itu. Pasar awalnya Masih teman-teman di Facebook. oh Kan dulu saya belum punya Facebook IG. ya, belum IG ya. Masih saya teman-teman juga semua. punya IG tahun 2016 tuh Nah, saya gara-gara 2018. 2018. Baru buka IG bisnis. Awalnya di Facebook. Awalnya Facebook, yang beli semua teman, bukan orang baru ya. Semua. Harganya berapa waktu itu dijual? Waktu Bu? itu masih 40 ribuan, sekarang sudah 65 ribu. Waktu awal produksi pakai alat-alat dapur biasa atau harus beli Iya, alat dan semua? Dapur rumah, malah Dapur kan rumah. kita bahannya ya telur udah ada di Udah ada, dapur, ha-ha. terigu sudah ada, cuma salaknya yang kita beli, kemasannya juga masih eceran, Hmm. yang mika terus ditempel stiker, Oke. dan sistemnya masih PO, jadi orang bayar dulu baru kita bikin. Sendiri atau dibantu suami atau anaknya bantu juga, Bu? Anak saya masih kecil-kecil waktu itu. Oh gitu. Hampir 9 tahun yang lalu masih kecil-kecil. Oh iya, masih kecil-kecil ya. Iya, jadi masih, karena biasanya memang saya kan orang baking ya, biasa baking, terus biasa bikin makanan. Dari sebelum 2016 itu udah banyak usaha yang saya coba. Masih Apa aja, palu Bu? gada. Kita pernah jualan mie ayam, ayam bakar, Oke. toko kelontong, Oke. jualan pulsa yang digosok. Background busanya apa sih sebenarnya? Backgroundnya lucu deh, Apa itu? nggak nyambung. Apa? PR, Ya. tapi kepake ilmunya. Kepake dong. Kepake. Ya, PR Justru dong. saya nggak bukan ahli pangan, bukan ahli. Berarti pernah makanan. kerja di perusahaan gitu dong? Iya, terakhir 2010-an lah terakhir jadi. Di perusahaan apa, Bu? Itu terakhir saya Industri. keramik, manufacturing keramik di Oke. Cikarang. Cikarang. Itu jadi direktur, sekretaris direktur. Hmm. Nah setelah anak sudah 3 Oke. di rumah gitu kan, kita sudah nggak bisa ninggalin anak karena masih Oke. kecil. Nah momennya adalah di mana waktu itu suami saya lagi tidak punya penghasilan. Oke. Di 2016 itu habis diberhentikan. Diberhentikan ya. Sama-sama di rumah semua tuh. Oke. Gimana caranya ya? Makanya saya bilang tadi ada 2 cerita. Gimana caranya ya untuk bisa menghasilkan keuangan yang lebih baik Oke. gitu kan? Tapi saya nggak harus ninggalin anak. Oke. Ya itulah, keluarlah ide yang si salak itu, ya idenya ya dari anak. Tapi saya meriset juga gitu kan. Terus saya gunakan modal yang ada di dapur saat itu. Inilah pentingnya ya kalau kita ketika lagi ada musibah itu berpikiran positif. Mungkin ketika suaminya Bu Sally diberhentikan, terus harus kembali ke keluarga untuk bersama keluarga, muncul ide dan idenya menarik dari kegemaran anak. Iya. Padahal Bu Sally-nya nggak suka salak. Sayanya kurang suka sama salak. Dan berarti hobi membuat cake itu hobi aja. Sebenarnya Pernah sempat kursus atau apa gitu? kursusnya malah setelah ada usaha, karena kita niat untuk R&D ya. Malah di awal saya enggak. Udah jalan aja dulu bikin. Iya betul. Saya tipe orang yang mungkin kalau orang tuh ada uang bisa dia jalan ya. Kalau saya memang karena desakan kondisi aja. Oke. Terus saya berjalan ya karena ilmunya baru di PR, PR yang saya pakai. Ya. Ilmu bakingnya saya jalanin aja Ya. berdasarkan waktu dan respon pasar gitu. Pertama respon pasar gimana Bu dari Nah, teman-temannya itu? Iya, saya nggak sangka loh itu ya mungkin karena nanti takdirnya mau sampai di sini ya. Saya ngeluarin brownie salak itu di bulan puasa itu yang tadi saya bilang di Facebook saya posting. Ya teman-teman mungkin coba-coba awalnya kan. Pada dasar brownie salak apa sih anehnya kan nggak aneh, enak-enak aja ya. Akhirnya mereka repeat order. Terus saya mulai rajin posting. Tiba-tiba media meliput. Sebenarnya itu. Jadi saya besar karena media juga. Besar karena media ini. Padahal usahanya belum gede-gede banget gitu. Oke, berapa lama akhirnya jadi diliput media itu, Bu? Terus sampai akhirnya, hari ini kan diundang ke sini. enggak waktu awal. Waktu awal itu di 2016 aja saya udah masuk beberapa TV ya. Karena mungkin di juga zaman ya? karena waktu itu kan buah lokal belum terlalu hype kayak sekarang loh. Iya. Uniqueness-nya ya karena mungkin karena apa itu salaknya ini brownies sebenarnya. dari salak Betul, gitu ya. brownies salaknya yang mereka tertarik dari inovasi di olahan salaknya. Kan sampai hari ini aja inovasi olahan salak belum terlalu banyak. Belum terlalu banyak benar. Justru saya sudah terlanjur nih, saya menjadi
pencetus adalah pelopor olahan pioner salak yang beda. Saya sudah tahu ada keripik, tapi saya nggak bikin keripik, saya bikinnya kerupuk. Saya sudah tahu ada cake salak, tapi saya nggak bikin cake, saya bikinnya brownies. Ada manisan jadi salak. memang kalau manis kan memang sudah umum ya, tapi saya pembedanya adalah olahan saya semuanya sehat, tidak pakai pengawet, tidak pakai tidak pakai MSG untuk kuahnya gitu. Jadi memang niatannya mau ngasih makan ke anak, kita kan sudah niatnya mau sehat gitu kan. Ya akhirnya kita jual produknya yang memang udah sehat aja semua gitu. Ini cuan karena anak ini, karena rezeki dari anak ini cuan dari anak. Karena suami nggak kerja juga, kalau suami mungkin masih kerja saya nggak jualan salak. Suaminya ikut masak atau ikut makan aja Bu? Pada akhirnya ikut bantu membesarkan. Untuk memasarkannya. Iya. Ini berkah banget ini ketika ada persoalan, milah kalau mau dikatakan seperti itu malah memunculkan ide untuk bisa dapatkan cuan. Bu Sally, saya itu juga kalau penggemar banget juga enggak, tapi makan makan salak itu kalau ada salak ya saya makan gitu. Cuma kadang kan dapatnya yang sepet-sepet, membedakan waktu awalnya itu kan Bu Sally juga nggak suka salak kan? Iya, nggak suka. Gimana karena bisa? Sepet. Iya, karena sepet saya nggak suka. Nggak enak dimakan kayak sariawan gitu kan? Nggak mungkin dong browniesnya Bu Sally itu dari salak yang sepet kan? Enggak. Karena pada akhirnya kita menemukan jenis salak yang pas. Apa itu? Kita pakainya salak pondo. Jadi salak pondonya pun umurnya kan juga kan dia ada yang umur sudah matang, yang masir itu yang kita pakai. Dia kan lebih tebal dagingnya, dia lebih, walaupun rasanya memang nggak terlalu kuat ya, memang tidak terlalu strong, tapi setidaknya dia tidak ada rasa sepet. Sama salak Bali gimana Bu? Salak Bali secara supply chain-nya kurang oke. Karena persoalan supply chain-nya aja dan ya. cost-nya terlalu tinggi. Jadi akhirnya kita memutuskan kita pakainya salak pondo dan mereka kan melimpah ya. Saya sekaligus menjadi mata rantai mereka untuk bisa mengolah hasil perkebunan mereka yang melimpah, yang tidak tahu mau diolah jadi apa. Dan kita udah ada kerjasama dengan petani juga. Gitu. Ada supply-nya dari petani. Jadi, dari Jogja atau dari sini aja? Dari Banjarnegara. Banjarnegara ya. Jadi kalau ditanya salak selalu ada terus, hanya saja mungkin harganya yang up and down. Sampai 10 tahun saya masih terus bisa mengolah. Artinya salak itu selalu tersedia dan melimpah. Dulu waktu awal-awal ngupas sendiri berarti Bu? Betul, ngupas sendiri. Jempolnya enggak Bu? Lecet aman ya. Itu kalau ngupas salak. Ada triknya. Ada triknya? Ada trik. Gimana Bu? Kita harus pakai alat bantu, ada pisau khusus. Ada? Iya, jadi biar cepet. Pisau khusus untuk salak? Ya sebenarnya kalau ngupas begitu juga kan gampang. Ya, tapi kalau ngupasnya 2 karung, 3 karung, sekarung kan 30 kilo tuh. Kan butuh waktu cepat. Jadi kita kasih toolsnya. Jadi ada pisau yang khusus yang ujungnya tajam. Jadi kita ujungnya kita potong. Kan dia udah masuk ke dalam tuh, pisaunya letak, baru kita sak gitu. Jadi kayak kulit bawang lah. Iya wes nanti. Jadi kalau gini-gini. Aku prakteklah di rumah nanti kalau ada ya. Karena kalau sekali ujungnya di kayak bawang itu ya. Iya. Kupas dulu terus ujungnya dulu masuk itu. Terus lek baru. Belum ada alatnya ya. Kalau kentang udah ada. Nggak nyiptain, bapaknya suruh nyiptain lah alatnya gitu. Biar lebih. Kalau kentang kan ada ya. Iya, bawang sudah ada, kentang sudah ada, buah lain sudah ada. Kelapa aja udah ada kan? Oke. Salak belum. Justru itu jadi makin bikin saya tuh eksklusif, tidak ada yang mau mengolah. Oh iya. Awalnya brownies salak. Sampai berapa lama akhirnya mengeluarkan produk turunan yang lain? Apa itu dan jenisnya apa? Ya, kita berdasarkan waktu ya. Pertama waktu itu kita awalnya kan jualannya kan di Facebook. Lama-lama kita jualan bazar. Bazar. Mereka sudah ngelihat ada yang manis, terus mereka kayak nyari pengen yang gurih-gurih gitu. Saya pikir nih dan kalau brownies kan harganya lumayan tinggi ya. Saya harus menyediakan produk yang harganya masih di bawah harga brownies. Akhirnya saya ciptakanlah kayak jus salak ada, saya punya jus juga. Begitu. Jus itu kan di awal-awal 15.000, sekarang 20.000 jus. Nah, abis ada jus juga kita kayaknya perlu yang gurih yang lainnya gitu. Karena kalau bazar itu kalau cuma satu produk kayak kurang menarik lah. Jadi berdasarkan pengalaman itu saya juga jual sambalnya. Sambal salak. Nah, pas itu dari dagingnya atau dari dagingnya semua. Kalau yang dari limbahnya kita bikin kulitnya itu jadi teh. Bijinya jadi kopi. Nah, ini yang kopinya ada kita bawa. Itu gitu. Dari biji salak. Kelungsu kalau orang Jawa bilang. Jadi kita sistemnya zero waste lah. Gitu. Iya, zero waste ya. Iya, zero waste. Awalnya gini. jadi penasaran ini kok semuanya bisa diolah. Bisa diolah. Dan dijual. Bisa dijual. Dan jadi cuan.
Luar biasa ini ya. Karena di awal 2016 itu saya sempat udah riset. Saya sudah riset, ternyata si salak ini kan jenisnya dia tanaman palma ya Don Oke, Juan, palma ya. bener. Dia semua bagiannya bisa diolah. Sampai ke akar, duri dan daunnya. Itu kalau di Cina itu bisa untuk obat. Oh gitu. Ya, cuma saya mengukur diri saya sendiri waktu itu. Oke, saya sampai di kulit dan biji aja. Dan itu pun saya sudah lihat banyak literasi tentang manfaat si kopi dan teh dari kulit dan biji salak. ini sudah ada. Sudah banyak literasi kesehatannya dari beberapa universitas, dari situs-situs kesehatan tuh ada. Cuma saya kan waktu itu memang belum ada izin ya. Iya. Saya belum punya sertifikasi waktu dimulai itu. Nah, pas 2018 boleh saya cerita sedikit, saya ikut kompetisi. Kompetisi ya. Ya, di salah satu marketplace terbesar yang biru itu. Oke. Saya mengangkat waste-nya juga. Ya mungkin itu saya menang di kategori kuliner karena memang saya sudah mengolah bahan lokal, buah lokal, buah tropis tuh sampai ke waste-nya. Dulu kan belum ada main Dulu waste. waktu awal sebelum menemukan bijinya jadikan kopi, kulitnya jadikan diapain Bu? Dibuang aja? Masih dibuang karena kan belum banyak. Pas kita udah ngolah lebih dari 3 karung, 3 karung itu kan sekitar 90 sampai 100 kilo, itu kan sayang tuh sudah banyak. Mulailah dari hasil menang kompetisi itu kita belikan mesin. Mesinnya bentuknya dehidrator. Sekarang udah biasa. Zaman dulu belum biasa tuh mesin-mesin pengering. Oh, pakai mesin pengering ya, mesin dehidrator. pengering. Ya. Kalau orang Jawa Tengah ke sana, mereka masih dijemur di bawah sinar matahari. Bijinya juga masih disangrai pakai kuali. Oh, sebelumnya gitu kan. ada yang manual gitu, sudah ada. Iya. Cuman kita ngambil pakai mesin itu karena memang keterbatasan ruang produksi. Gak mungkin kan saya gini kan baunya kena perumahan gitu. Jadi waktu itu kan sudah mulai tuh ada mesin-mesin pengering ya. Ya saya manfaatkan hasil dari modal usaha itu, saya belikan mesin pengering itu. Jadi bijinya, kulitnya saya masukkan ke mesin. Prosesnya berapa lama dari itu biji? Lama. Dia di awal itu dia butuhkan api kecil gitu kan. Itu bisa 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 Nyala jam. terus? Nyala terus. Oke. Gitu. Tapi karena kita kan sudah ada sistem sertifikasi HACCP ya. Jadi kita ada jeda-jedanya lah. Bisa sampai jam 5 berhenti, besok mulai lagi dari jam berapa, terus berhenti di jam berapa gitu. Sekarang pekerjaannya berapa Bu? Kita masih bertujuh. Bertujuh? Iya, masih bertujuh. Sebenarnya tim core-nya kan keluarga. Tapi kita ada 2 anak buah yang bantu kita untuk produksi. Kalau kita lagi produksi brek gitu. Karena kan salak gak bisa disimpan. Oke. Pas salak datang kita ngolah berbarengan. Oke. Gitu. Dari salak, ada berapa turunan produk yang bisa diproduksi oleh Bu Seli? Kalau varian itu sih sudah sampai 12-an ya. 12 sampai 15. Sampai ke coklat salak. Sebenarnya coklatnya biasa, coklat DCC ya. Isinya yang selai salak. Sampai ke ke jus, asinan, sambal aja sebenarnya kita ada 4 varian. Ada sambal ebi, sambal ijo, dan semua ada salaknya. Itu ada yang mau juga Bu? Sudah dipasarkan, ada di beberapa modern retail, sudah terjual. Saya tanya karena belum pernah nyoba Bu. Maksudnya belum pernah nyoba itu, belum pernah lihat ini sambal salak itu gimana. Rasanya kayak sambal mangga gitu ya? Ya, kalau mangga kan dia lebih asem ya. Kalau kita lebih kayak sambal korek sih. Karena saya pakainya rawit merah, bawang putih, ebi saja. Tidak pakai tomat, tidak pakai cabai keriting. Karena di awal saya banyak R&D ya. Salak itu sendiri kan udah kurang rasa. Jadi saya ngangkatnya dari bawang putih dan ebinya. Intinya dia pedas, gurih dan tidak manis. Tidak manis? Tidak manis, gurih kayak sambal bawang, sambal korek. Itu dari dagingnya kan? Dari dagingnya kita slice. Sampai potongannya aja kan kita bikin apa di blender, apa diulek, apa gitu, itu kan R&D ya. Iya. Sampai kita memilih untuk di slice aja supaya masih kerasa teksturnya. Krenyes-krenyesnya. Iya. Gitu. Jadi kayak potongan bawang 12 putih. 12 varian sekarang. Kurang lebih 12 varian. Oke. Terus sekarang pemasarannya sampai mana Bu? Puji Tuhan untuk yang produk-produk snack yang kering ini, ini sudah ada banyak di modern retail. Saya pegang ya Bu ya? Silakan dibuka, dicicip juga boleh. Nah ini kita 2 tahun terakhir. Kalian pengen aku nyobain, kalian pengen sebenarnya, bukan aku ini. 2 tahun terakhir kita lagi fokus ke healthy snacknya. Healthy snack? Ya. Lu sebelumnya gak healthy atau gimana?
Kalau kemarin kan lebih ke kue ya. Oh, Sambal itu oke. masih pakai MSG. Jadi Oke, saya masih iya, belum iya, berani iya, iya. klaim healthy snack walaupun prosesnya natural nggak pakai pengawet sambalnya. Tapi kalau ini benar-benar healthy karena prosesnya dan bahan baku pilihannya itu kayak tepungnya tepung bebas gluten. Oh, gluten free Ya, nih. dan Ini. vegan. Wow, sehat ini. Ya, full tapioka dan tidak pakai pengembang, tidak pakai baking powder, tidak pakai baking soda. Karena kalau kerupuk itu rata-rata mereka pakai BP, pakai BTP ya, untuk ngembangin dan ngegurihin, mutihin itu mesti ada BTP-nya. Kalau kita berusaha untuk renyahnya itu dari prosesnya, dari perpaduan komposisinya. Terus warnanya aja kadang memang agak gelap, agak putih karena memang karakter si salak kan ada sifat browninya ya, teroksidasi udara gitu, dia lebih gelap. Itu kita tetap pertahankan tidak pakai pemutih. Jadi ini kerupuk ya, doncuan, bukan keripik, ini kerupuk. Dan kerupuk itu biasanya masih kalorinya nggak tinggi kan Bu? Kalorinya ada di belakang sudah dicek dan yang jelas dia tinggi seratnya. Oke. Serat pangannya dia kita sudah cek ke laboratorium. Gurih nih rasanya Bu. Gurih. Saya coba Bu. Gak apa-apa ya? Boleh buka. Nanti itu teman-teman yang lain pengen ini. Iya, kalau makanan tuh harus dicicip. Dirobek gini lah, ben kayak seri Oh, nggak bisa, harus digunting tuh. Ngeyel deh cuannya, batinin mulai ngeyel. Biar aman gitu. Nah kalau yang kerupuk ini kita ada 2 varian. Yang merah ini yang apa? Pedas, tapi pedasnya nggak menyiksa, aman. Ini kayak ya? Pedasnya tuh gurih gitu. Rasanya light, jangan berharap terlalu cerit, tapi rasanya light. Enaknya itu. Ini kalau buat makan nasi enak loh. Makan apa aja juga enak. Sama pecel. Pakai yang kuah-kuah dimasukin tuh enak. Nah itu renyahnya itu hasil R&D, tidak pakai. Ini salak Bu. Perbandingan 1:1 loh. Sama tepung, iya. Walaupun dia kan saya bilang kelemahannya adalah di aroma dan rasa, tapi nanti after taste-nya kita kalau yang tahu salak mesti ngerasain. After taste-nya ada rasanya. Dan ini pilihan cara enak makan salak. Pedes ya? Enggak lah, segitu setelah agak buat nafas tadi pedes Bu. Segitu enggak lah. Anak kecil masih suka loh pedes yang ini. Oh ya? Masih dapat. Saya banyak ibu-ibu yang beli untuk anaknya. Customer saya banyak anak-anak. Bu ini pakai bahasa Inggris berarti udah ekspor? Iya. Sudah sekali ini. Walaupun masih kecil-kecilan, masih kartonan. Makanya kita lagi gencar tahun ini. Kemana Bu? Negara mana? Waktu itu kita pernah ke Belanda. Oh ya? Ya, kita beberapa expo juga kita sudah ada yang mandiri, kemarin terakhir ke Kamboja. Saya bawa nih langsung ke Pak Dubesnya. Pak Dubes beli, nyicip ada tuh. Enak. Iya enak loh. Jadi kita exponya ada yang mandiri, ada yang juga fasilitasi. Ekspornya juga masih kartonan. Ini tutup lagi boleh Bu, biar nggak dimakan teman-teman. Sebenarnya itu kalau donjuan makan sendiri langsung habis. Iya nih. Wah diumpetin. Ini logo, aku loncat dikit. Iya. Logonya siapa nih Bu? Anaknya? Anaknya saya. Oh gitu ya. Itu Bu Sally ya? Kenapa pakai logo Bu Sally? Gini ya, filosofinya adalah waktu saya bikin ini kan saya umur masih 40-an. Oke. Saya waktu saya produksi saya begitu stylenya. Saya dikuncir. Saya pasti pakai kaos gitu kan. Terus menggambarkan karakter saya yang bahunya besar yang gigih gitu kan. Terus saya pingin fokusnya salahku ini ke foundernya, ownernya yang menciptakan resep-resepnya gitu. Waktu awal bikin punya mimpi, sampai mimpi bahwa ini akan jadi besar gitu atau hanya sekedar? Enggak ya? Malah suami tuh meragukan. Kenapa aneh banget sih bikinnya salah kami. Itu lumrah Bu. Istri saya juga dulu jualan ya ini kan? Jualan apa sih kamu? Kalau belum jadi cuan gak percaya ya. Dari 2017 jualannya. Sekarang malah jadi ketika kena COVID, kena PHK jadi penghasilan dia ini. Memang suami itu kayak gitu. Makanya saya gak mau cari suami, saya nyari istri. Doa yang terjolimi. Iya. Makanya itu suami-suami itu kayak gitu. Dan karena ngeyel juga ya kita tetap buktiin. Kadang harus ngeyel, bener. Buktiin. Bisnis ini itu jadi kok jadi duit gitu. Usaha itu harus ngeyel, cuan. Itu kalau bahasa motivator itu endurance. Wow. Itu sama jenengnya ngeyel, harus ngeyel. Endurance tuh ngeyel. Iya kan harus kuat Bu, ada badai. Tabrak aja, terjang aja. Capek betul. Terjang aja, itu namanya ngeyel. Kalau motivator bilangnya endurance ya. Ya pakai bahasa itu. Ya. Iya. Iya.
Sampai luar negeri. Iya. Sekarang yang di-handle sendiri luar negeri atau pakai pihak distributor atau apa? Tahun kemarin sempat ada distributor ya. Terus kalau tahun ini kita lagi coba untuk berangkatin sendiri. Tapi masih terus dari business matching satu ke business matching lain, kita lagi cari buyer. Karena memang produk ini kan produk baru ya di pasar Indonesia. Edukasi marketnya yang jadi tantangan. Benar. Kalau misal keripik tempe orang udah tahu, keripik pisang orang udah tahu. Iya, Kalau kerupuk salak ini saya lagi buka pasar baru. Sejak kapan kerupuk pisang diciptain? Kerupuk pisang. Salah Ini 2022 setelah Covid. Setelah Covid. Saya baru berani masukin ke retail. Saya hampir 2 tahun setengah, hampir 3 tahun. Risetnya berapa lama, Bu? 2 tahun setengah sampai 3 tahun. Untuk riset itu? Iya, R&D-nya. Udah dipatenin belum, Bu? Kalau resep nggak bisa, saya sempat nanya kemarin gitu waktu ya? lagi bazar yang acara Haki ya. Saya mau apa istilahnya Masa ya? nggak bisa sih ya? Melegalitaskan Resepnya, ini ya. Belum bisa katanya sih, belum bisa ya. Karena itu apa ya? Yang baru difasilitasi benar-benar kan adalah brand, logo, desain. Kecuali karya itu kayak lagu baru bisa kan. Kayaknya kalau resep belum deh. Harusnya belum ya? Saya sih berharap gitu karena saya pun sudah memberikan kayak pengajaran gitu, pelatihan ke teman-teman perempuan-perempuan desa. Bikin ini kerupuk salak, Don. Oh gitu. Ya, waktu itu saya pernah dikirim Di ke mana, Bu? Makassar. Di Makassar. Di Pinrang, di 2 desa Oke. Masawae dan Katomporang, mereka kan punya kebun salak ya. Oke. Jadi yayasan itu minta saya untuk tolong dong kasih pelatihan untuk bisa mengolah salak di kebun mereka. Jadi cuman saya sempat berpikir nanti ya karena mereka memang jualnya masih di dalam masih fine. Takutnya kan ada yang memang menjual berarti kan mereka pakai resep saya. Iya. Tadinya saya mau menyelamatkan resep saya gitu, tapi ternyata mungkin di sana juga masih banyak yang harus diupayakan untuk bisa keluar dari Pinrang ya. Saya pikir ya udah nggak apa-apa. Tapi nextnya kalau mereka minta lagi saya untuk mengajar, saya mau under name saya. Gitu. Kalau memang belum bisa di license dengan resmi, paling under name Salakku gitu. Sudah diajarkannya oleh Salakku. Oke. Tahun berapa itu ngajarin di Makassar? Itu 2 tahun yang lalu lah, 2022-an, 2023-an deh. Ya ini jadi berkah lah, Bu. Ya Berbagi akhirnya ilmu ya mereka kan jadi peningkatan perekonomian desa ya. Benar-benar. Mereka jual hanya di daerah mereka sendiri. Dan ini khas Indonesia kan? Karena salak Iya. di negara lain kan gak ada kayaknya. Untuk kerupuk salak olahan Buah salaknya. buah salak ada beberapa, tapi kita di sana mahal kan, nggak kayak kita melimpah. Enggak, gitu mereka kan. negara lain tuh bisa tanam sendiri. Ini kan buah Enggak, tropis kalau kan? iya buah tropis. Buah tropis iya, kan? negara-negara tropis. Di Kamboja ada. Kamboja ada? Ada. Tapi waktu saya expo itu ada juga yang booth UKM yang memang salak dari Indonesia. Tapi mereka juga punya. Dan di sana itu salak itu kayak buah ini loh, kayak buah leluhur gitu loh. Oh gitu? Kayak dipakai buat doa apa gimana gitu. Jadi waktu itu 1 kilo dijualnya kalau nggak salah $5 deh. $5? Satu kilo itu Hampir salak. 100.000, 90.000 ya? Iya itu. Jadi buat mereka tuh salak tuh kayaknya bagus banget gitu. Nilai kayak kita di sini duren gitu. Iya. Kayak buah yang populer. Sementara di kita kan kayak kurang populer ya. Gitu. Bu Sally, mencapai titik bahwa ini rasa optimis dari Bu Sally sejak berapa tahun setelah 2006 setelah jalan? Bahwa ini akan benar-benar menjadi sumber cuan keluarga dari Bu Sally? Sejak banyaknya media, teman-teman media yang mengapresiasi satu. Itu tambah pede ya Bu Sally? Iya pede. Kok kan kadang kalau diundang Bu kesini, tapi saya masih kecil loh, saya masih di rumah waktu itu ya. Saya bilang waktu itu kan kita masih di dapur rumahan kan. Gak apa-apa Bu, kita mau lihat inovasinya. Oh enggak. Terus datang ke rumah tuh sampai serombongan pada dapur saya kecil gitu kan. Iya. Oh berarti mereka mengapresiasi ya olahan saya satu. Yang kedua tuh saya mulai jual ke modern retail, mereka terima. Modern retail ya? Ya modern saya sengaja yang menengah ke atas. Oke. Karena apa? Yes. Saya produknya kan memang healthy snack ya. Harus orang yang sudah tahu arti bebas gluten, vegan. Jadi mereka mau bayar lebih untuk sebuah produk healthy snack. Segini berapa sih? Ini 20.000. 20.000. Tapi kalau di retail di atas 25. Ada yang sampai tertinggi 28. Oke.
gitu. Jadi pas mereka mau terima dan laku di pasaran, terus ya anggaplah misal ada reject kemasan, tapi mereka terus sampai setahun ketiga kita sudah menjalin kemitraan, saya semakin pede, oh berarti ada ya yang mau beli produk saya gitu. Mulailah saya nambah channel lagi ke jaringan yang lain. Kalau boleh dilihat di Instagram kita Salakku Olahan Salak, di situ ada store-store yang memang tempat kita naruh produk gitu. Merekrut karyawan sejak tahun berapa? Karyawan itu mulai menambah orang luar dari keluarga itu di 2 tahun terakhir. Sebelumnya dari keluarga sendiri? Keluarga semua, dari suami, anak. Suami bisa bikin lah ya. Kalau suami itu bagian yang ngupas kulit. Saya dan anak saya yang perempuan yang juga saya belajar ke suami lah cara ngupasnya gimana ya. Yang laki-laki ngupas kulit. Oh gitu. Kalau sudah jadi daging kasih ke saya ngolah sama anak saya yang perempuan. Yang juga sekali sendiri yang turun tangan langsung. Iya, masih saya masih resep. Sekarang? Sampai sekarang. Makanya nih anak saya kan yang perempuan ini kan udah 26 tahun ya. Dia sekaligus co-founder di dalam perusahaan kita. Saya sedang sertifikasi HACCP. Pastinya saya harus meng-hire orang dengan SOP gitu kan. Saya harus menciptakan gimana nih caranya resep ini bisa keluar dari anak saya. Karena saya udah nurunin ke anak kan. Cuma saya harus nurunin ke orang. Ini lagi buat PR-nya, ini lagi buat. Lagi buat kayak istilahnya apa sih kalau di sistem franchise tuh, jadi kayak produknya udah tinggal diolah orang jadi gitu ya, kayak gitu. Ini lagi PR banget untuk nurunin keluar gitu. Yang dari 12 varian tuh yang paling laku apa? Ini healthy snacknya. Kerupuk ini ya. Secara kalau browniesnya dia karena sistemnya PO, jadi saya anggap secara penjualan dia belum terlalu besar. Karena memang saya nggak fokus lagi ke brownies. Secara jaringan distribusi, secara kapasitas produksi kita bisa membesarkannya yang life cycle-nya itu 12 bulan semua. Ini 12 bulan semua. Revenue bulanan sampai berapa sekarang? Sudah lumayan, puji Tuhan. Ratusan juta, miliar? Enggak, miliar. Doain ya. Amin ya, siapa tahu setelah dari ketemu Don Juan jadi cuannya kalau dapet pecah telur ya, ekspor bisa jadi gitu. Karena memang ini produk baru. Kita masih banyak PR-nya tuh ngenalin kan, kayak Don Juan sendiri belum tahu kan rasanya. Saya harus buka, cobain. Dan saya dari expo ke expo, dari bazar ke bazar, karena harus ada tester. Benar. Tapi kalau di beberapa pengalaman, kalau orang yang mengedukasi pasar bukan mengekor pasar, pasti kalau berhasil pasti nomor 1, dan itu yang akan menjadi nilai lebih orang jadi ataupun konsumen untuk membeli produknya. Gitu. Makanya ya, saya pilihannya kalau pebisnis itu kan mau follow the market atau create the market kan gitu loh. Tapi capek banget berdarah-darah. Oh iya. 10 tahun. Bener. Berdarah-darah. Ini kalimat motivator lagi Bu. Create the market atau follow the market sih. Intinya adalah brand. Create the market itu kalau kan resikonya memang paling besar kan Bu. Market nggak bisa nerima. Bahkan Bu Sally aja masih mengedukasi kan. Karena asumsi orang beli kerupuk salak harus rasa salak. Saya tadi berpikiran seperti itu. Itu adanya di keripik. Kalau kerupuk itu dia sudah ada tepung di dalamnya. Tapi kita selalu edukasi, ada salaknya 1:1. Yang penting setelah makan dapat sehatnya jangka panjang. Gitu. Kenapa Bu Sally berani mengatakan bahwa produk saya itu sehat? Nah itu dia. Pertama, klaimnya itu harus saya pakai sertifikasi. Saya sudah cek gitu kan ke lab Saraswanti ya, itu yang memang untuk yang sudah orientasi ekspor. Uji serat pangannya kita udah cek, itu termasuk di atas rata-rata. Terus Nutripacknya juga kita cek dan kita klaim sehat. Kenapa? Kita proses 2 kali. Setelah digoreng kan tidak bisa dihindari, kerupuk harus digoreng. Tapi untuk ada upaya-upaya meminimalis minyak dan meminimalis supaya nggak kena pengawet gitu, kita open kembali. Jadi ada effort tuh untuk bikin dimakannya lebih ringan di tenggorokan. Terus juga dalam proses kerupuk ini kan orang biasa pakai plastik direbus, kita pakai loyang. Kayak gitu. Untuk ngembanginnya orang pakai baking powder, baking soda, kami tidak. Jadi dari komposisi resep. Gitu. Jadi please hargain effort kita menciptakan ini, jangan cuma nyari rasanya gitu. Karena ada tanggung jawab Bu Sally atau Salakku ini untuk konsumen ya, bahwa kalau kamu makan ini badan sehat. Kalau buah salaknya sendiri, kalau dari risetnya Bu Sally itu untuk unsur kesehatannya untuk apa sih?
Secara umum buah memang bagus semua untuk kesehatan, vitamin C, vitamin A, vitamin yang lain, mineral dan sebagainya. Tapi kalau di salakku kita meng-highlightnya di seratnya. Seratnya ya. Ya, dia lebih bagus untuk pencernaan dan Artinya daya ingat. kopi dari biji salak itu bagus untuk serat? Itu bagus. Pertama apa? Dia kan tidak mengandung kafein tapi rasanya kopi. Oh gitu. Rasanya kopi. Kenapa bisa gitu? Karena Ibu tambahin bumbu-bumbu yang lain itu atau? dia. Orang selalu nanyanya dikasih kopi loh, tidak. Biji salak itu kan biji buah, karena proses pengeringan, terus dia ada pematangan, aromanya pas di dehydrate aja itu bau kopi, keren banget tuh si salak. Aromanya tuh bukan, ya walaupun aftertaste-nya kayak ada bobo salaknya ya, ada khas salaknya yang asam, tapi dia baunya kopi. Pas dipanggang itu baunya kopi. Seratnya tinggi ya? Seratnya tinggi dan sudah diuji sama BPOM juga sudah diuji. Untuk kulit, kalau kulitnya juga tinggi seratnya? Paling tinggi seratnya di kulit. Dia sama kayak kulit jeruk kan, di balik kulit salak itu kan ada yang putih-putihnya. Putih-putih, itu seratnya. Itu kan yang ke apa namanya dikeringkan kan ke bawah, terus kita grinder. Airnya sebenarnya prinsip cuma mengambil air, terus kita grinder. Sebenarnya kalau di rumah kulit salak yang habis kita makan cuci bersih direbus, itu langsung minum nggak apa-apa. Pembedanya cuma apa, dia rangu. Dan dia nggak tahan lama. Kalau kami kan dibikin begini supaya tahan lama, karena kadar airnya diambil. Itu bagus untuk menurunkan kadar gula darah secara alami. Minum secara teratur selama seminggu. Itu boleh cek deh. Tuh yang diabetes sama itu yang. Jadi langsung aja dicuci abis makan salak, kulitnya dicuci, direbus sekali aja. Pas dia warnanya kuning kemasan seperti teh. Hanya aja baunya lebih rangu. Kalau ini wanginya, kalau kita kan punya tehnya tuh, baunya enak, wangi teh. Itu yang teh. Nah kalau yang kopi itu dia bagus untuk menetralisir kadar gula darah, baik yang rendah maupun yang tinggi. Saya ngambil resort dari beberapa situs kesehatan terhadap manfaat minum kopi salak. Jadi tugas saya sebagai produsen hanya mengecek berapa sih kadar seratnya nih. Saya sudah cek juga lumayan tinggi. Sebelumnya ada yang enggak yang memproduksi kopi? Ada, saya sudah cek. Di Indonesia ada? Sudah banyak sekarang akhirnya. Enggak sebelumnya? Sebelumnya enggak sebanyak sekarang. Saya kan sempat beberapa kali booming tuh dari media. Setelah itu baru tuh mereka tuh kayaknya malah buahnya kayaknya enggak diolah, malah si ininya sudah mulai banyak kok di marketplace kopi-kopi salak. Cuma mungkin bedanya ya, kalau saya sudah pakai mesin. Benar-benar bersih, tidak ada kontaminasi debu dan udara. Dan kita kan sertifikasi sudah muhasab. Bisa istilahnya kita memberikan jaminan, ini kan namanya masuk ke ranah sehat ya, kita harus produksinya pun sehat gitu. Sampai kita ngejemurnya pun nggak boleh terpapar, harus pakai kerupuk ini kan saya dijemur ya. Jadi harus pakai jala supaya nggak kena kontaminasi dari luar gitu. Ya. Jadi secara sarana produksinya juga kita sudah memberikan jaminan ini aman untuk dikonsumsi secara umum. Ini jadi kulit salaknya sama biji salaknya, kulitnya jadi teh ya. Bijinya jadi kopi. Kalau kulitnya bisa untuk menurunkan gula darah. Kecuali kalau minumnya nggak pakai gula ya Bu ya. Jangan pakai tehnya gula. Tetap pakai gula sama aja, nanti nggak nurunin malah nambah gitu loh. Lebih baik mungkin pakai madu atau madu gulanya ya? gula aren. Dulu saya sempat jualnya dalam bentuk kemasan ready to drink. Jadi saya sudah masak sendiri dengan gula aren. Itu enak banget kayak liang tea. Oh gitu. Didinginin di kulkas. Itu kulitnya. Iya. Kalau di rumah juga bisa dicoba. Pokoknya kulit salak coba di rumah direbus pakai air sampai dia keluar kuningan. Sekali rebus aja, habis buang, kasih gula merah. Terus taruh kulkas, kasih es enak. Di kafe-kafe ada nggak gini? Saya tahun ini lagi mau masuk. Karena kan kemarin kita lagi istilahnya mau nge-branding dulu ya, bahwa teh ini masuk ke ranah agak susah soalnya sebenarnya. Ini kan ranah kesehatan ya. Kalau kafe kan kayaknya mereka lebih ke rasa enak gitu. Iya. Ini harus kemarin kalau kita ngobrol sama Fore mungkin kita ketemuin dengan Fore ya gitu ya. Biar Fore punya dia suka mau inovasi juga gitu loh. Gitu. Dan dia mau kolaborasi dengan UKM gitu. Oh gitu ya. Bu, kalau kopi itu kan dikenal ada Arabica, Robusta, Liberica gitu. Ini lebih condong kemana? Condongnya kemana ya? Pahit gitu atau apa? Iya, dia pahit tapi nggak pahit banget, karena dia kan buah ya. Pahitnya ada kan masemnya ya? Aftertaste-nya ya? Kayak condong ke Arabica ya gitu. Mungkin ya. Karena saya bukan ahli kopi, hanya
Saya penggemar kopi. Makanya Tapi saya sukanya adalah Arabica. Robusta pahit banget, aku nggak kuat aku. Oh ini kopi. Harus dicicip lah pokoknya kalau makanan gitu ya. Oh iya, ini serat banget, high fiber. Itu sudah sertifikasi, sudah uji lab. Jadi bukan nyomot dari source mana gitu ya. Karena kita nempelnya langsung di kemasan gitu. Tambahkan gula aren dan madu bila perlu. Oke, baik dikonsumsi 11 Juli 2026. Karena tidak pakai pengawet sih ya Bu Sally ya. Iya, semuanya nggak pakai pengawet. Tidak. Ini namanya kalau berbisnis punya etika, bukannya etika ya, ngomong punya tanggung jawab terhadap konsumennya, menarik ini. Iya. Dan ini nilai menurut saya Bu, value dari sebuah betul, produknya, value. perusahaannya Ibu. Ini perusahaannya namanya apa udah? PT Salaku, cara enak makan salak. Sebenarnya dari tagline-nya. Dari tagline-nya ya. Iya, PT Salaku murni PT Salaku, cara enak makan cara salak. enak makan salak. Oke. Sebenarnya ada ceritanya juga. Apa itu? Tagline saya ada yang make. Bikin dari salak juga atau gimana? Iya, sama dari salak juga. Tapi saya tidak menegur, saya tidak ini, ya saya menyelamatkan aja. Untuk jadi nama PT. Akhirnya dia hilang sendiri tagline-nya. Iya. Orang Jakarta atau orang mana? Orang daerah. Orang daerah ya. Jadi pas saya ngeklik cara enak makan salak kok masuk ke situ gitu kan. Padahal di awal-awal saya yang pakai. Masuk di media, dan tadi Bu Sally di sebelum ini kan bercerita tentang cukup dekat dengan Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM. Gimana kok bisa sampai pemerintah melirik Bu Sally dan ikut mendorong ini? Jadi pertama karena memang kita kan tadi tujuan pertamanya kan mau edukasi market. Gerbang utama untuk bisa ke sana itu adalah kan instansi-instansi ya, baik itu bentuknya kompetisi, baik itu bentuknya program dampingan, pembinaan. Nah, saya rajin. Orangnya tuh selalu kayak setiap hari tuh kan kita udah ada IG bisnisnya ya, Salaku Olahan Salak. Selalu setiap pagi tuh saya harus cek IG official mereka untuk bisa ngelihat program apa aja yang mereka lagi keluarkan untuk UKM. Baik itu bentuk sertifikasi, saya langsung cepet gitu loh, daftar. Atau bentuknya kayak waktu itu dari Kementerian Perdagangan ada kurasi yang namanya product placement. Jadi kita juga lolos nih. Jadi produk yang disajikan di meja tamu ruangan Pak Busan di Kemendak gitu kan. Jadi nanti kalau ada tamu-tamu yang datang lihat tertarik mau ini produksinya siapa, saya mau pesen, jadi bisa langsung ke kami. Jadi saya orangnya gitu. Setiap ada program-program yang pastinya nanti outputnya bisa membesarkan brand, bisa menjadi tempat jualan, itu pasti saya ikut. Akhirnya kan kita jadi binaan. Nah setelah jadi binaan kan dia besoknya setiap tahun pasti ada program-program baru yang terus ngajak kita lagi. Terus sampai hari ini. Sampai hari ini. Bu pernah mengalami titik terendah dan pengen berpikir bahwa ini tidak akan menjadi penghidupan yang baik atau cuan yang baik buat Bu Sally nggak? Pernah mengalami punya pas pandemi? Pandemi. Parah. Karena kan lagi pede-pedenya. Habis 2018 habis dapat duit gede. Terus punya. Modal dari mana? Bank atau apa? Hibah gratis 100 juta. Langsung dikasih waktu itu kan dari, boleh sebut nama? Boleh. Bibli. Oh ya. Iya. Top creative planner. Itu menang lomba kompetisi atau apa? Kompetisi. Dari ribuan kan se-Indonesia. Jadi itu yang menang tuh akhirnya top 20 kan dari seluruh Indonesia, dari Medan, dari Aceh, dari Bali, datang ke Jakarta semua di karantina 30 hari. Oh, di karantina? Iya, di karantina. Waktu itu saya batch 3 kalau nggak salah. Sekarang udah nggak ada sana. Di Petamburan sana. Di dekat Blok M itu hotel apalah itu 30 hari itu, dan di sistemnya kan kayak gini. Jadi ada syuting. Presentasinya tuh setiap hari sambil di shoot. Jadi kayak apa sih yang nyanyi itu? Idol. Iya, kayak gitu. Cuma ini kan kuliner. Jadi talent show. Iya, talent show tapi di bidang food and beverage kan. Jadi setiap mau dieliminasi kita harus presentasi. Jadi kayak gini-gini saya jadi kayak memorize kayak nih. Apa itu yang Master Chef. Iya, betul. Tapi kita ini kan bisnis yang kita ini kan. Ada materi juga, terus setiap hari kita harus ada yang tereliminasi. Berarti juga memaparkan proyeksi bisnis seperti apa, forecastnya seperti apa. Iya, padahal saya belum jadi apa-apa waktu itu. Saya mengalahkan teman saya yang keren banget, yang produknya udah masuk ke kafe-kafe. Saya bingung saya bisa menang gitu. Karena ternyata mereka melihat 100 juta. 100 juta. Dari situ saya bikin toko, saya beli mesin, saya nyetak kemasan. Dan puji Tuhan tahun kedua kita sudah
punya workshop sendiri yang terpisah dari rumah. Makanya kita sudah BPOM, lagi on proses, HACCP on proses, semua menyesuaikan kebutuhan di tahun ini yang memang mau orientasi ekspor. Gitu. Tiba-tiba 2020 pandemi datang. Iya. Produk kita kan kue-kue nih. Iya. Orang kan sudah krisis kepercayaan terhadap makanan kan, sanitasi orang kan udah tinggi gitu absennya. Akhirnya ekspektasinya udah tinggi waktu itu. Iya, yang produk kue saya nggak ada yang laku, sambal-sambal kemasan saya nggak laku, produk-produk saya nggak. Ini belum ada, kerupuk-kerupuk ini belum ada. Waktu itu apa? Brownies atau baru apa? brownies, asinan, sambal, jus. Yang basah-basah semua. Nggak ada yang beli. Nggak ada yang berhenti beli karena kan mereka harus hand carry. Kan dulu kita di ini nih ya, kena lockdown ya. Orang beli-beli juga agak takut. Tapi di zaman itu ada masa di mana frozen food jadi seksi kan. Yes. Nah itulah pikiran saya nggak mau keluar dari salakunya. Sambelnya saya tempel ke ayam. Saya bikin ayam bumbu goreng di frozen. Saya tempel sambelnya pakai plastik. Saya jualan ayam jadinya. Jualan ayam. Tapi sambelnya sambal salaku. Terus saya ganti namanya Resto Salaku. Masih bawa salaku. Sempat beli kontainer boot. Oh gitu. Iya karena zaman itu aplikasinya kan lagi booming banget tuh, lagi disubsidi ya. Orang beli 50.000 mungkin bayar cuma 15.000. Saya 1 bulan dapat 2.000 transaksi. Iya. Di itu Oren. Oh iya. Oren itu. Kan langsung pede tuh kan. Wah bisa jualan lagi nih gitu kan. Tapi jualan ini jadi kayak online ya. Online gitu. Nah lepas Covid drop lagi. Lepas Covid malah drop lagi. Drop lagi. Orang kan mulai keluar. Mulai jajan keluar. Online saya udah mulai. Terus yang subsidi udah gak ada. Aduh kenyang banget deh. Aduh lagi seneng-senengnya gitu ya. Tapi mungkin itu jadi sebuah takdir, saya harus kembali lagi ke sini. Akhirnya ya udah hilang tuh si ayamnya, sampai semua kayak kontainernya akhirnya baru kelepas kemarin. Sempat sewa juga di depan retail kan untuk bisa orang pick up gitu kan. Itu akhirnya gagal di tahun kedua. Kita jual. Terus kita fokus lagi ke produk-produk kemasan. Sekarang berarti di marketplace semua sudah ada? Sudah ada. Hijau, biru. Ada semua, masuk yang apa di UMKM, yang punya BUMN itu sudah ada semua. Tambah berat nggak Bu? Katanya kena pajak. Iya, potongannya tapi, juga sama platform juga gede juga ya? Betul gede, tapi ya kita apa aja. Enggak, daripada gak jualan, saya mah solusi aja deh. Daripada saya gak jualan gimana? Berarti kalau jualan di online lebih mahal daripada di offline? Iya, kita naik karena kita mau tidak mau. Mereka juga kan pastinya ada tahu resikonya ya, daripada dia keluar ongkos, ya kan? Cuman bisa diakalin dengan subsidi mungkin kan, kita juga sebagai pembeli kan pasti kadang dapat subsidi bisa kita dapat potongan-potongan sebagai pembeli gitu. Kayak gitu. Bu ke depan Bu Sally akan ngembangin salaknya diapain lagi nih? Dibuat lempar-lempar atau apa nih Bu? Ada pemikiran untuk dikembangkan lagi? Lebih ke kolaborasi. Kolaborasi? Ya. Maksudnya kolaborasi? Kolaborasi mungkin dengan kafe, dengan hotel. Lebih ke pemasarannya. Pemasarannya ya. Sama kita memang targetnya pengen pecah telur, pengen ngerasain ekspor gitu ya. Begitu ya. Yang benar-benar tuh produk kita sendiri gitu kan. Memang kan lagi gencar banget nih ikut pelatihan, pembinaan, terus fasilitasi pertemuan antara UKM dengan calon potensial buyer gitu. Itu sampai expo luar negeri kita sudah ikutin. Pengennya sih sampai pecah telur gitu kan. Bisa 1 kontainer 20 feet lah paling gak gitu. Kalau ke luar negeri harus bawa buah salaknya berarti Bu. Karena di sana mungkin belum punya experience yang. Kalau buah salak segarnya sudah ada pemainnya sendiri. Maksudku gini loh. Ini bawa dari yang ini, itunya ya. gitu, Bawa ya. Kalau orang luar kan apa itu snake fruit. Iya betul. Rasanya gimana? Iya betul. Gitu. Kalau di Kamboja saya beli sebelah. Iya tinggal beli ini loh dari ini. Ada 2 booth yang jual dari Kamboja sendiri, dari Indonesia malahan ada jual. Kalau di Indonesia ada berapa jenis salak sih Bu? Bali, yang terkenal kan Bali, Pondok. Ya, Bali, Condet. Sebenarnya Condet ada loh. Condet ada? Ada. Udah deket sini ya? Kemarin saya habis diliput sama anak mahasiswa. Jadi satu link dengan kayak dia tuh olahannya saya, terus petaninya salak condet. Saya baca tuh itunya ya, rekamannya. Oh ternyata salak condet masih ada. Nah sama mereka juga punya keresahan, dianggapnya salak condet udah nggak ada. Ternyata masih ada kebunnya. Sudah nyoba mau diolah karakternya seperti apa? Nah saya berpikir mau kolaborasi, makanya kalau ditanya mau apa, saya pengen kolaborasi. Lebih ke sana, kolaborasi sama kayak petani salak condet yang lebih dekat lah ya, kan masih satu ini ya, masih Jawa Barat gitu. Terus yang kedua
ada salak tuh salak Kalimantan. Salak Kalimantan. Dia lebih gendut, lebih tebel, lebih rasanya sih katanya lebih manis gitu kan. Ada juga salak yang itu saya bilang salak pinrang. Pinrang. Iya, dia juga lebih enak, lebih manis. Begitu. Lebih Gede oren. atau modelnya? Gede atau kecil? Gede. Kalau pondok kan agak kecil. Iya, runcing kan. Oh dia gendut. Okay. Dan kulitnya kalau dijadiin teh itu lebih orange. Kan saya ngajarin juga kan ngolah kulitnya, ngolah bijinya, dia lebih orange. Kalau kita kan lebih gelap tuh kalau yang pondok kan. Mungkin dari karakter kulitnya yang memang kita lebih gelap ya. Kalau di Pinang tuh kulitnya lebih kayak kuning-kuning gitu. Jadi hasil ke airnya lebih orange dan rasa ke kerupuknya dia lebih manis. Oh gitu. Hasil akhirnya. Karena memang buahnya mungkin ya kalau dicek kadar gulanya mungkin banyakan salak Pinrang. Ternyata mereka juga penghasil salak. Kita pikir cuma Jawa gitu kan, Bali, Condet, terus Kalimantan. Ternyata mereka juga punya salak yang terbuang. Nah itulah saya mau kalau ditanya apa visi-misi, mungkin saya pengen kolaborasi dengan para petani salak yang mungkin kesusahan untuk mengolah mau dijadikan apa gitu. Mungkin under name-nya salak. Iya, ini Kementerian UMKM, Kementerian Pertanian itu harus melirik kayak orang-orang kayak Bu Sally ini karena hilirisasi kan juga harus dari pertanian itu kalau dihilirisasi kan luar biasa Bu. Turunannya kan banyak banget. Dari buah salak aja 12 loh. Iya 12. Kalau mau yang lain-lain bisa. Kita ada pai juga gitu kan. Ada bolu, sebenarnya juga ada bolu. Ya semoga dengan berkolaborasi mengembangkan cuannya tambah MM-an lah. Amin. Ekspor. Nah. 5 benua. 5 benua ekspor semua. Bu Sally ya, terima kasih banget ini inspiratif banget dari keresahan awal ketika suami istri ada di rumah, anak penggemar salak akhirnya muncul inspirasi hadirnya salakku. Dan ini sudah mendapat cuan dan menurut produknya tidak hanya sekedar untuk mencari cuan tapi juga mencari cuan kesehatan. Ya. Thank you Bu Sally sudah berkenan hadir bareng Don Cuan. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa Don Cuan. Thank you Bu Sally.